Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Anda, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Menyambung video-video yang sudah ada, saya meneruskan pembahasan tentang tanaman pangan alternatif ini dengan organ target biji. Tanamannya adalah sorghum. Sorghum, nama latinnya adalah sorghum bicolor. Bila dilihat dari klasifikasi tanamannya, sorghum ini termasuk kepada ordo Cyperales, kemudian famili Phoaceae, dan salah satu spesiesnya adalah sorghum bicolor. Kemudian kita lihat latar belakangnya bahwa sorghum ini merupakan salah satu tanaman serealia yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia karena toleran terhadap kekeringan dan genangan air. Kemudian dapat berproduksi pada lahan marginal dan relatif tahan terhadap gangguan hama dan penyakit. Ini menurut Sirapa 2003. Jadi di sini untuk kelebihan dari tanaman sorghum ini adalah tahan terhadap kekeringan juga genangan air, tentunya sampai batas tertentu. Kemudian secara tumbuhnya bahwa sorghum ini memiliki toleransi luas terhadap beberapa jenis tekaman, kondisi tanah, dan iklim. Produksi sorghum masih mampu dihasilkan pada tanah berpasir dengan pH tanah sekitar 5 sampai 5,5. Kelembaban udara yang baik untuk tanaman sorghum adalah sekitar 20 sampai 40%, dan curah hujan antara 375 sampai 425 mm. Ini menurut Siregar dan Irmansyah 2016. Suhu optimumnya rata-rata di 20 sampai 26 derajat Celcius. Kemudian daerah asal ini Ethiopia, Afrika Timur, dan dataran tinggi Ethiopia dianggap sebagai pusat utama domestikasi sorghum. Ini menurut Neumann 2005. Organ targetnya adalah biji yang banyak mengandung karbohidrat. Adapun manfaatnya adalah biji sorghum dapat digunakan sebagai bahan pangan serta bahan baku industri pakan dan pangan serta seperti industri gula monosodium glutamat atau MSG, kemudian juga asam amino dan industri minuman menurut Sirapa 2003. Sentra produksi sorghum ini terutama difokuskan kepada fungsi dari sorghum ini atau manfaat dari sorghum ini agar bisa menghasilkan suatu produk. Di sini menurut Kementerian Pertanian 2019 menyebutkan hampir seluruh bagian tanaman sorghum seperti biji, tangkai biji, kemudian daun, batang, dan akar dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Mulai menjadi makanan seperti sirup, gula, kemudian juga kerajinan tangan, pati, biomas, bioetanol, kemudian tepung pengganti terigu, dan beras sorghum. Macam-macam produk dari sorghum ini antara lain beras sorghum, kemudian popcorn sorghum, kemudian tepung sorghum, dan gula sorghum. Sedangkan kerajinannya adalah seperti ini, hiasan, kemudian sapu, kemudian juga anyaman dan hiasan lainnya.
Tahapan teknik budidaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah varietas, tentunya dengan menggunakan varietas yang unggul. Kemudian dilakukan penyiapan benih, kemudian ditentukan waktu tanamnya, kemudian disiapkan lahannya sampai ke penanaman, berikut dengan pemupukannya. Tidak lupa juga untuk pemeliharaan dilakukan agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Dan akhirnya panen serta pasca panen. Nah, di sini dari varietas ini tergantung umur panen dan tinggi batang sorghum ini, bahwa varietas unggul umumnya berumur genjah, tinggi batangnya sedang, kemudian warna bijinya putih dan rasa nasinya cukup enak. Ini ada deskripsi beberapa varietas unggul sorghum, yaitu Sangkur, kemudian Mandau, Numbu, dan Kawali. Ini data dari Balit Serial 2009. Dilepas antara tahun 1991 sampai 2001 dengan hasil berkisar antara 3,6 sampai 5 ton per hektar. Kemudian umurnya dari 82 hari sampai 110 hari dengan bobot 100 bijinya berkisar antara 25 sampai 37 gram, dan warna bijinya ada yang coklat muda dan ada yang krem. Kemudian penyiapan benihnya, kebutuhan benih sorghum untuk 1 hektar lahan berkisar antara 10 sampai 15 kg tergantung pada varietas yang akan ditanam, juga ukuran benihnya, jarak tanamnya, dan sistem tanamnya. Dilakukan 2 cara, secara langsung dan disemai atau dibibitkan. Kemudian waktu tanamnya, sorghum dapat ditanam sepanjang tahun asal tanaman muda tidak tergenang atau kekeringan. Waktu tanam yang paling baik adalah akhir musim hujan atau awal musim kemarau. Kemudian pengolahan tanah. Lahan dibersihkan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya atau gulma tanaman perdu yang dapat mengganggu pengolahan tanah. Kemudian cukup dicangkul atau dibajak 2 kali lalu diratakan. Jangan lupa untuk pemberian pupuk organik untuk tanah agar tanah menjadi gembur. Kemudian dilakukan 2-3 minggu sebelum tanam. Kemudian penanaman, pada area yang telah disiapkan sebelumnya dibuatkan lubang tanam dengan kedalaman tidak lebih dari 5 cm. Setiap lubang tanam diisi 3-4 benih, kemudian ditutup dengan tanah secara ringan, tidak usah dipadatkan, atau dengan pupuk organik. Jarak tanamnya berkisar dari 60-75 cm kali 20 cm. Nah, ini gambar pupuknya. Pemupukan menurut Kementerian Pertanian bisa dilakukan dengan urea 200 kg per hektar, kemudian TSP atau SP36 100 kg per hektar, dan KCL 50 kg per hektar. Kemudian pemberian pupuk itu dilakukan dengan cara ditugal, di mana pupuk dasar ditugal 7 cm dari lubang tanam, sedangkan untuk pemupukan kedua itu kurang lebih 15 cm dari barisan. Kemudian pengairan dilakukan apabila kekurangan air dan tanaman bila
kekeringan. Walaupun toleransi terhadap kekeringan, tetap tanaman sorghum ini membutuhkan air pada saat tanaman berdaun 4 atau pertumbuhan awal, kemudian pada periode pengisian biji sampai biji itu mengeras. Ini periode kritisnya. Kemudian pembumbunan itu dilakukan bersama dengan pemupukan kedua 3-4 minggu setelah tanam atau sebelumnya. Pembumbunan dilakukan dengan cara menggemburkan tanah di sekitar batang tanaman. Jadi tanah dinaikkan untuk mengokohkan batang tanaman agar tidak mudah rebah juga. Kemudian penyiangan gulma ini menggunakan herbisida 2,4-D atau herbisida pratumbuh, atau juga secara manual dengan sabit atau cangkul, dilakukan 2 kali selama pertumbuhan atau tergantung kepada serangan atau banyaknya gulma di pertanaman. Kemudian pengendalian hama dan penyakit, itu cara dan waktu pengendalian tergantung pada jenis hama dan penyakit yang menyerang. Biasanya hama lalat bibit atau ulat tanah. Kemudian penyakitnya karat daun dan bercak daun. Kemudian panen dan pasca panen. Cara panennya sebaiknya dilakukan pada keadaan cuaca cerah dengan cara memotong tangkai malai sepanjang 15-20 cm dari pangkal malai. Pasca panennya segera malai itu dijemur di bawah sinar matahari dan dirontokkan. Ini untuk mengurangi kadar air agar tidak membusuk. Kemudian tanaman sorghum ini sudah dapat dipanen pada umur 3-4 bulan setelah tanam, tergantung juga ini kepada varietas yang ditanam. Buah berubah warna dari hijau menjadi kuning, kecoklatan, dan retak-retak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani usaha tani sorghum ini tergantung kepada luas lahan, kemudian harga benih dan harga pupuk. Ketiga faktor ini tentunya sudah barang tentu mempengaruhi keuntungan dari petani itu sendiri. Dikala luas lahan semakin besar, maka keuntungan semakin besar pula. Namun harga benih semakin mahal, tentunya resikonya pendapatan petani menjadi menurun. Begitu juga harga pupuk yang naik. Dapat disimpulkan, sorghum merupakan tanaman asli tropis Ethiopia, Afrika Timur, dan dataran tinggi Ethiopia. Sorghum memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi dibandingkan jagung dengan kandungan lemak yang lebih rendah. Manfaat tanaman sorghum meliputi bahan pangan, serta bahan baku industri, pakan, dan pangan. Teknologi budaya sorghum meliputi persiapan benih, pemilihan waktu tanam, pengolahan lahan, kemudian penanaman, pemupukan, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani sorghum antara lain luas lahan, harga benih, dan harga pupuk. Ini gambar sorghum, malai sorghum yang sudah mulai menjelang panen. Nah, ini daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun slide ini. Bagi yang ingin mendalami materi sorghum ini bisa dilihat daftar pustakanya atau mencari pustaka lainnya di internet atau di electronic book. Terima kasih atas perhatian Anda, dan tentunya bagi Anda yang ingin tetap mengikuti
pembahasan atau pendalaman tentang materi pangan alternatif minor ini, silahkan untuk melihat video-video yang sudah dibuat sebelumnya, dan untuk itu ditunggu komentar-komentarnya. Terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita yang bergelut di bidang pertanian dan juga tanaman pangan alternatif yang sebetulnya sudah lama ada namun belum sempat tergali. Sekian, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.